Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi saya minta kepada Bu Latifah untuk menyampaikan modul dan apa-apa saja yang akan disampaikan ke siswa kelas 6. Kepada Bu Latifah, saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikannya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja masuk kepada apa yang akan kita bahas dan kita sampaikan pada pertemuan ini, yaitu tentang pelaksanaan pra-observasi, artinya persiapan yang kami lakukan sebagai guru dalam rangka sebelum melakukan supervisi di dalam kelas. Saya selaku guru kelas 6C yang akan disupervisi insya Allah pada tanggal 21 Agustus 2024. Adapun materi ajar yang saya pilih adalah matematika, dan sesuai dengan apa yang kita pilih di dalam rapat pendidikan, yaitu rapat mutu adalah tentang disiplin positif. Maka di dalam modul yang saya buat ini, disiplin positif itu dimasukkan bukan hanya saja terletak di pendahuluan, tetapi di dalam seluruhnya, baik di pendahuluan, kegiatan inti dan sampai akhir. Tentu di pendahuluannya nampak disiplin positif yang senantiasa kami lakukan adalah sebelum dan sesudah belajar itu adalah membaca doa tentunya, kemudian memperhatikan kebersihan kelas dan disiplin siswa di dalam berpakaian. Kemudian sebelum memulai menyampaikan materi ajar, tentunya saya sebagai guru memperhatikan juga bagaimana apakah sudah peserta didik saya siap untuk melakukan proses belajar. Nah, di sini adapun materi yang saya pilih adalah tentang pecahan dan desimal, yang tentunya di sini siswa sudah memiliki pengetahuan dasar tentang pecahan. Pecahan itu di mana banyak jenis dan ragamnya. Sebelum masuk ke pecahan desimal ini, tentunya siswa sudah memiliki pengetahuan yang ada sebelumnya, yaitu tentang pecahan biasa dan pecahan campuran. Agar siswa lebih memahami kembali nanti materi ini, seyogyanya saya memilih media ajar, tapi untuk kali ini belum saya keluarkan media itu karena rencananya masih 21 Agustus. Media ajarnya tentu saya nanti menggunakan gambar-gambar rencananya, Bu. Gambar-gambar seperti bisa seperti gambar seperti ini nanti, seperti ada gambar-gambar pecahan di mana satu benda semangka bisa dibagi menjadi perdelapan, dan nantinya ini akan disesuaikan bagaimana merubah pecahan biasa ini menjadi pecahan desimal. Kali ini saya memang belum buat pun medianya di dalam kertas, tapi insya Allah rencananya akan dibuat akan dituangkan dalam kertas HPS media gambar-gambar. Mungkin itu yang akan saya persiapkan, dan sebagai LKPD-nya ada. Tentunya ini kalau LKPD ini di tahap sebagai apanya ini ya, mengubah pecahan menjadi desimal, ada gambar-gambarnya. Kemudian kalau untuk LKPD-nya nanti sudah disiapkan di sini bahwa siswa mengerjakan LKPD yang sudah disiapkan. Tentu juga bagaimana merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Itu saja dari kami, dari guru kelas 6C. Lebih dan kurang saya mohon. Oke, Bu Latifah, terima kasih atas penyampaian modul ajar yang Bu Latifah akan sampaikan ke siswa untuk supervisi. Untuk yang kelas 6 yang lain, bagaimana Bu Putri? Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
kelas 6 saya ya Bu. Nah ini juga perdana selama saya mengajar masih di kelas 6. Anak-anak yang sudah ibaratnya senior ya Bu dibandingkan adik-adiknya. Saya untuk pertama kali mencari tahu dulu Bu, apa sih yang menjadi minat bakat mereka. Nah, saya melakukan asesmen awal dulu Bu. Setelah itu, saya melakukan kesepakatan kepada anak-anak agar prosesnya nanti dalam belajar bukan hanya dalam bentuk supervisi yang nanti akan dilakukan, tetapi untuk kegiatan yang akan berlangsung selama 1 tahun ini. Jadi kesepakatan itu saya tanamkan mulai dari sekarang. Kalau bisa pun sampai digunakannya nanti sampai ke jenjang pendidikan selanjutnya. Baik Bu, adapun nanti pelajaran yang akan saya rencanakan untuk supervisi yaitu pelajaran IPAS terkhusus pada materi IPS tentang 6 benua di dunia. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran saya nantinya, saya berharap peserta didik nanti dapat mengenal benua yang ada di dunia ini Bu, yang berkaitan dengan konteks kebinekaan. Nah, karena berkaitan dengan itu Bu, saya mengambil ada 3 dimensi yang saya terapkan nantinya, yaitu dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua berkebinekaan global dan yang ketiga mandiri. Kemudian selanjutnya media yang saya gunakan hampir sama dengan Bu Latifah, saya juga menggunakan media gambar. Saya tunjukkan gambar-gambar benua-benua tersebut. Saya juga menggunakan model pembelajaran PBL yaitu Problem Based Learning dan menggunakan metode, ada 3 metode ceramah. Pastinya saya akan menjelaskan terlebih dahulu, kemudian saya akan melakukan tanya jawab. Selanjutnya anak-anak saya biasakan untuk berdiskusi. Setelah berdiskusi, saya berharap Bu memang di kelas tinggi ini mereka itu bisa dapat lebih percaya diri untuk tampil ke depan. Jadi memang saya membiasakan namanya sistem presentasi Bu. Jadi anak-anak itu yang berbicara, memang sistem pembelajaran orang dewasa yang ada di kurikulum Merdeka. Nah, pada kegiatan intinya nanti agar kegiatan pembelajaran 6 benua di dunia ini lebih menarik lagi, saya akan membuat lagu tentang 6 benua ini Bu. Terima kasih. Terima kasih pada Bu Putri yang telah menyampaikan modul ajarnya yang akan disampaikan ke siswa pada supervisi yang akan datang. Kepada kelas 6 yang selanjutnya Bu Santi, apa yang akan Bu Santi sampaikan untuk modul ajar ke kelas 6? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semuanya, untuk supervisi nanti di kelas 6B, materi insya Allah yang akan saya ambil yaitu tentang bidang studi bahasa Indonesia. Materi yang saya ambil untuk supervisi besok yaitu tentang surat resmi. Di mana di sini model pembelajaran yang saya ambil Bapak Ibu itu model PBL yaitu proyek, menyelesaikan proyek nanti. Media yang saya ambil dalam materi ini nanti yaitu menunjukkan kepada siswa bagaimana bentuk surat resmi yang sebenarnya dan mana yang surat tidak resmi yang sebenarnya. Kemudian nanti di dalam pembelajaran di kegiatan awalnya nanti akan melakukan yang pertama yaitu pengelolaan kelas, kemudian mengadakan nyanyi atau namanya di kurikulum Merdeka ice breaking kalau di kurikulum Merdeka. Kemudian kegiatan intinya nanti saya akan membimbing anak kita kelas 6 untuk melakukan proyek membuat dari kertas origami atau kertas karton, nanti membuat surat resmi. Bagaimana surat resminya nanti itu akan ditempelkan di kelas. Kemudian membiasakan anak kita setelah menghasilkan proyek nanti di dalam kelas mendiskusikan hasil proyek yang dihasilkan siswa. Kemudian kegiatan penutupnya menyimpulkan pembelajaran. Mungkin itu aja dari saya kelas 6 Bu. Terima kasih pada Bu Santi karena telah menyampaikan apa yang akan menjadi modul ajar pada supervisi di kelas 6. Jadi kepada Bapak Ibu yang kelas 5, silakan memberikan apa modul ajar yang akan Bapak Ibu sampaikan pada supervisi di kelas 5. Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
materi rantai makanan. Nah, dalam proses pembelajaran ini nanti saya akan menggunakan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning, di mana di situ nanti ada metode ceramah dan juga ada menggunakan media kartu bergambar. Nah, di awal pembelajaran saya akan mengenalkan kepada siswa untuk jenis-jenis hewan berdasarkan jenis makanannya, lalu dilanjutkan dengan pengenalan rantai makanan, ekosistem, dan untuk kartu bergambarnya nanti mereka akan menggunakannya memilih gambar sesuai dengan ekosistem yang ditentukan dan menyusunnya menjadi suatu rantai makanan dalam satu ekosistem sebagai salah satu proyek. Oke, terima kasih kepada Bu Dewi karena menyampaikan model ajarnya yang akan disampaikan pada supervisi nanti. Lanjut lagi di kelas Bu Is, apa yang akan disampaikan untuk model ajarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan observasi yang saya laksanakan pada tanggal 19 Agustus, yaitu saya mengampu pelajaran yang pertama matematika. Di situ nanti saya Bu akan mengambil materi tentang bangun datar yang kongruen, maksudnya menentukan sudut dalam di bangun datar tersebut, seperti itu. Untuk proses pembelajarannya biasanya sesuai dengan modul ajar saya, pembukaan dengan mengondisikan kelas dan anak murid. Lanjut ke pembelajarannya, intinya nanti saya di situ akan menjelaskan bagaimana sudut setiap bangunan datar. Lalu untuk tugasnya nanti saya akan membuat kelompok. Anak murid nanti saya kasih lembar kertas yang di dalamnya terdapat beberapa bangunan datar. Lalu anak nanti saya berikan tugas untuk menentukan berapa besarnya sudut setiap bangunan datar tersebut. Itu untuk tugas kelompoknya. Kalau untuk tugas mandirinya nanti saya berikan PR untuk di rumah membuat salah satu gambar bangunan datar beserta sudut-sudutnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk observasi minggu depan saya. Terima kasih. Terima kasih pada Bu Is karena sudah menyampaikan modul ajar yang akan disupervisi, dan kita lanjut pada kelas 4. Apa yang akan disampaikan oleh Bu Susi untuk modul ajar yang akan untuk disupervisi di kelas Bu Susi. Saya akan menyampaikan untuk supervisi pada tanggal 15 Agustus yang akan datang. Saya di sini mengambil IPAS, mata pelajaran IPAS dengan materi perkembangbiakan tumbuhan. Nah, dalam persiapan pembelajaran ini di awal kita mengadakan literasi Bu, tanya jawab untuk pemahaman anak, di mana sebelumnya anak sudah mempelajari materi bagian-bagian dari tumbuhan beserta dengan fungsinya. Nah, untuk kelanjutan dari itu, di sini perkembangbiakan salah satu dari tumbuhan, bagian tumbuhan adalah merupakan berfungsi sebagai alat perkembangbiakan, yaitu bunga. Di sini anak-anak akan membawa bunga Bu, berbagai jenis bunga. Nanti di sana kita akan menemukan jenis-jenis bunga dan bagian-bagian bunga sesuai dengan fungsinya dalam perkembangbiakan. Selanjutnya untuk dalam kegiatan inti itu nanti kita akan menyimpulkan atau menemukan bahwa perkembangbiakan tumbuhan itu membutuhkan sel kelamin jantan dan betina, yaitu benang sari dan beting. Selanjutnya di akhir nanti kesimpulan lagi menyimpulkan bahwa pada akhir proses penyatuan itu adalah biji, di mana biji adalah merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Saya rasa untuk materi itu saja Bu dari saya. Terima kasih pada Bu Susi karena menyampaikan modul ajar yang akan disupervisi, dan kita lanjut pada kelas 3. Bu Inong, apa yang Bu akan disampaikan untuk supervisi di kelas 3? Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya
saya dari kelas 3B yang akan diobservasi pada tanggal 13 Agustus tepatnya hari Selasa. Nah, pada hari itu saya akan mengambil materi IPAS yang akan diobservasi, di mana materinya yaitu tentang metamorfosis sempurna. Di situ sebelumnya materi yang kami sampaikan yaitu tentang mengenal berbagai macam makhluk hidup atau hewan yang ada di sekitar sekolah maupun ada di sekitar rumah. Nah, untuk yang saya ajarkan nanti adalah tentang metamorfosis sempurna. Salah satu contohnya yang akan saya ambil nanti adalah metamorfosis kupu-kupu dan juga nyamuk. Dan di sini adapun metode pembelajaran saya nanti akan saya ambil ceramah dan demonstrasi. Adapun bahan ajar ataupun bahan pembelajarannya yaitu salah satunya gambar. Nah, anak akan di situ menerangkan gambar apa-apa saja hewan yang mengalami metamorfosis. Hanya itu saja Bu untuk sementara yang akan diobservasi untuk kelas 3B. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Nuraini yang telah menyampaikan model ajar yang akan disupervisi di kelas 3. Kita lanjut pada kelas 3, Bu Lisa. Linda. Pada Bu Linda, kami persilakan. Untuk supervisi pada tanggal 13 nanti saya memilih pelajaran IPAS kebetulan sama dengan Bu Inung, yaitu metamorfosis sempurna, tapi kali ini saya memilih satu materi saja yaitu untuk metamorfosis kupu-kupu. Untuk dalam hal ini saya memilih media gambar, kemudian media gambar ini nanti saya acak, kemudian saya memilih untuk seperti puzzle Bu. Kemudian anak yang menyusun mulai dari telur sampai dengan kupu-kupu dewasa. Nah, nanti mereka yang akan memasang metamorfosis kupu-kupu tersebut. Kemudian di sini juga ada yang memilih untuk berkelompok, jadi mereka bekerjasama secara berkelompok. Nah, demikian Bu dari saya untuk partisipasi kelas juga pada tanggal 13 nanti. Terima kasih pada Bu Linda karena menyampaikan model ajar yang akan disupervisi untuk kelas 3. Kita lanjut pada kelas 2. Apa yang akan menjadi model ajar untuk pembelajaran yang akan disupervisi di kelas 2. Silakan Bu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 2C. Diobservasi pada tanggal 8 Agustus, tepatnya besok hari Kamis. Saya akan mengambil mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang mengenal tanda baca. Tanda baca di situ tanda baca titik, gitu ya Bu. Kemudian nanti anak-anak akan saya berikan lembar cerita. Di situ mereka suruh membaca bagaimana kalau ada tanda titik mereka bisa berhenti dengan mengetahui kalau tanda titik itu ada tanda berhenti membaca, tidak bisa terus gitu. Harus berhenti. Ya mungkin hanya itu bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Ulan karena menyampaikan model ajar yang akan disupervisi di kelas 2. Silakan pada Bu Lisa untuk menyampaikan model ajar di supervisi di kelas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelas 1A. Supervisinya besok tanggal 8 dengan modul ajar PKN. Yang pertama itu mengenalkan lambang negara Indonesia kepada siswa. Pertama, saya akan menyampaikan ataupun kepada
lagu Garuda Pancasila, dan saya menunjukkan gambar Garuda Pancasila sama anak beserta sekalian menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Dan saya pun bertanya kepada anak, lagu Garuda Pancasila ini sering kita nyanyikan pada saat upacara bendera. Dan setelah itu saya menunjukkan lambang-lambang. Yang lambang pertama apa gambarnya, lambang kedua apa gambarnya, itu yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, Bu. Mudah-mudahan dengan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Risa karena menyampaikan model ajar yang akan disupervisi di kelas 1. Kita lanjut pada Bu Umi. Apa yang akan Bu Umi sampaikan untuk supervisi di kelas 1 di kelas yang Bu Umi? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, di sini kami akan menyampaikan tujuan yang akan kami sampaikan kepada Anda nanti, yaitu materi tentang menguraikan dan menyusun bilangan. Di kelas 1 ini penggunaan media, juga metode pembelajaran itu sangat penting, seperti media, yaitu alat peraganya untuk diperagakan dalam pembelajaran, kemudian metodenya, metode bernyanyi, tanya jawab, serta melibatkan anak ke depan, Bu. Tujuan pembelajaran ini yaitu anak memahami makna angka untuk menghitung dalam kehidupan sehari-hari, serta mencoba mencari jumlah atau selisih dalam satu angka yang digabungkan menjadi satu sehingga menghasilkan suatu bilangan tersebut. Dan di situ kita melibatkan keseluruhan anak. Semoga anak itu, karena anak di dalam pembelajaran itu melihat, mendengar dan melakukan langsung, itu akan membuat anak lebih belajar, lebih bermakna dan mengedepankan adab di atas ilmu. Maksudnya mengedepankan adab daripada ilmu. Intinya mereka menerapkan kesabaran, kedisiplinan, kemudian tanggung jawab, rasa tanggung jawab, kemudian bernalar kritis. Karena sebelum pembelajaran dimulai itu ada penerapan ice breaking, yaitu menyanyikan lagu-lagu yang berkaitan dengan materi yang akan kita sampaikan kepada anak-anak. Kemudian kesimpulannya adalah menghafalkan atau menunjukkan angka yang dikenal oleh anak-anak tersebut. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan atau yang akan kami sampaikan kepada anak-anak yang di supervisi yang akan Ibu masuk di kelas 1C. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Umi karena menyampaikan modul ajar yang akan disupervisi di kelas 1. Kita lanjut ke pembelajaran bidang studi. Itu kepada untuk memberikan model ajar yang akan disupervisi di bidang studi agama, silakan kepada Bu Lisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun untuk pembelajaran agama Islam yang mau disupervisi, saya ambil materi tentang rukun iman, mengenal rukun iman, yang mana tujuan pembelajaran peserta didik di sini diharapkan mampu mengenal rukun iman ada 6, kemudian mempercayai rukun iman, beserta menghafalkan rukun iman dengan baik dan lancar. Kemudian adapun media yang saya pakai berupa gambar atau poster rukun iman. Dan di sini juga saya akan menyuruh anak untuk menyusunkan kartu rukun iman sesuai urutannya. Terima kasih, ini saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Lisna karena menyampaikan modul ajar yang akan disupervisi. Kita lanjut pada bidang studi agama Islam kepada Bu Siti. Silakan apa yang akan Bu Siti sampaikan pada modul ajar di kelas yang Bu Siti pegang pada saat ini.
kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun nanti modul ajar yang akan saya sampaikan pada saat di supervisi yaitu tentang Asmaul Husna, yaitu masalah nama-nama yang indah atau yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu di kelas 6. Di antaranya Asmaul Husna tersebut Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid dan As-Somad. Tujuannya adalah untuk agar anak-anak mengetahui tentang nama-nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa taala dan juga dapat menerapkannya, sebagaimana salah satu di antaranya Al-Ghaffar artinya Maha Menutup, yang artinya agar anak-anak dapat menutupi bagaimana sifat-sifat yang tercela tersebut, seperti kesalahan temannya atau juga tentang kekurangan-kekurangan temannya, bisa menutupinya. Karena sedangkan Allah Maha Pencipta tersebut dapat menutupi kesalahan, bagaimana kita yang sebagai makhluknya juga bisa menutupi sesama agar anak-anak tersebut tidak saling mengejek. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk nanti observasi pada saat ibu mengobservasi saya. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Siti karena telah menyampaikan modul ajar yang akan disupervisi. Kita lanjut pada Pak Victor untuk menyampaikan modul ajar yang akan disampaikan ke bidang studi yang Bapak pegang. Terima kasih, salam sejahtera buat kita semua. Buat saya observasi yang saya boleh emban mengenai agama Kristen yang pelajaran kelas 6. Adapun materi yang saya sampaikan dalam materi kelas 6 mengenai beribadah. Dalam kegiatan ibadah itu ada 3 hal: pembukaan, pertengahan ataupun materi, dan juga penutup. Adapun yang saya sampaikan untuk anak mengenai ibadah, arti ibadah, tujuan pembelajaran itu mengenai ibadah dan bagaimana sikapnya, dan juga saya memberikan nanti kepada anak untuk tugas bentuk-bentuk ibadah. Ada ibadah ya keluarga, ada ibadah padang, ada ibadah bersatu, dan juga di akhir akan saya memberikan tugas untuk menghafal daripada ayat yang berkenaan dengan ibadah, yaitu Roma 12 ayat 1, untuk menyelesaikan bagaimana sikap beribadah untuk mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan dengan tubuhnya yang menjadi ibadah yang sejati. Ya, mungkin kira-kira itu saja yang boleh saya sampaikan dalam materi observasi ke depan. Terima kasih. Terima kasih pada Pak Victor karena menyampaikan modul ajar yang akan disupervisi dan pelajaran yang Pak Victor pegang pada saat ini. Kita lanjut pada pembelajaran bidang studi bahasa Inggris yang disampaikan oleh Bu Fitri. Kepada Bu Fitri, silakan menyampaikan modul ajarnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang akan nantinya disupervisi. Saya mengambil materi di kelas 5 yang pembelajarannya adalah how much is it, di mana berhubungan dengan harga. Nanti di sini saya akan menyampaikan kepada siswa yang berhubungan dengan harga itu adalah uang. Di sini ada beberapa gambar, kemudian saya bacakan, kemudian nanti saya tanya kepada siswa dan saya artikan. Contohnya, a kilo of sugar is
dimana di sini nanti saya akan mengartikan kepada anak bahwa 1 kilo gula itu harganya Rp11.000. Kemudian nanti saya akan menggunakan media pembelajaran yaitu berupa uang money, di mana saya akan menunjukkan nilai mata uang tersebut. Kemudian setelah itu nanti anak saya berikan tugas. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Fitri karena menyampaikan modul ajar yang akan disampaikan pada supervisi yang akan datang. Dan kita lanjut pada bidang studi yang diampu oleh Pak Mim. Apa yang akan disampaikan Pak Mim pada modal ajar yang untuk supervisi yang akan kita laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bu. Untuk supervisi, insya Allah saya akan mengambil di pelajaran kelas 4. Itu tentang cara kita memanfaatkan barang bekas. Jadi kita bisa menggunakan media belajar. Ibu sekalian praktek itu kita menggunakan botol, media belajar barang bekas dan juga pipet. Itu kita nanti buat bersama untuk supervisinya. Untuk kerajinannya kita buat pada saat supervisi. Dan bagaimana cara yang baik kita memanfaatkan ataupun menghias barang bekas yang sudah tidak berguna menjadi berguna dengan nilai karena karya seni budianya. Mungkin tugas itu bisa dilanjutkan di rumah ataupun kita buat di sekolah untuk supervisinya, untuk tugasnya. Jika tidak cukup waktu bisa di sekolah. Mungkin cukup itu. Itu aja Bu. Mungkin saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Mim pada menyampaikan modal ajar yang akan disupervisi. Kita lanjut pada Bu Dewi Ayuta Karti. Apa yang akan Bu Ayu sampaikan untuk modal ajar yang akan kita supervisi? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mata pelajaran yang akan disupervisi nantinya yaitu kami mengambil mata pelajaran bahasa Indonesia pada elemen membaca. Kemudian pada elemen keterampilan proses itu ada 3: memahami, mengidentifikasi, dan memaknai. Pada memahami, anak akan disajikan sebuah teks bacaan yang bertujuan anak bisa menyampaikan amanat, kemudian pesan tersirat dan tersurat dari sebuah teks tersebut. Kemudian anak supaya bisa mengidentifikasi, menentukan kalimat pokok dan kalimat pendukung pada teks bacaan. Dan yang terakhir adalah anak-anak bisa memaknai sebuah kosakata baru, mencari kosakata baru yang belum pernah ditemui. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Ayu karena menyampaikan modal ajar yang akan disupervisi. Terima kasih kepada Bapak Ibu karena menyampaikan modal ajar yang akan kita supervisi, dan saya mengharapkan kepada Bapak Ibu dari yang Bapak Ibu sampaikan, semoga media yang menjadi pembelajaran kepada Bapak Ibu itu bisa dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan yang Bapak Ibu sebutkan. Dan mungkin di sini saya ingin menanyakan dari yang Bapak Ibu sampaikan tadi, apakah itu ada kendala yang masih menjadi beban kepada Bapak Ibu? Kalau memang ada kendala, silakan kita bicarakan pada saat ini. Baik, untuk Bapak Ibu tadi, Ibu Kepala Sekolah kita sudah menanyakan bila ada kendala atau masalah. Tapi ini contohnya masalahnya mana tahu hujan deras, bagaimana? Apakah perangkat pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan hari ini
ternyata hujan, apakah masih itu, tolong ditanyakan kepada ibu ini apa masih itu juga yang dipakai untuk besok contohnya, atau ibu ini rapat ternyata tidak bisa contohnya gitu kan, nggak bisa hadir ini, tolong disampaikan kepada ibu kepala sekolah kita biar tahu ibu kita menjawabnya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak sudah mengingatkan. Ya Bu, itu salah satu menjadi kendala bagi kami. Misalnya seperti saya akan diadakan supervisi oleh Ibu itu pada tanggal 22 Agustus, tepatnya di hari Selasa. Nah, ketika nanti jadwal saya dan Bu Latifah ya Bu, di tanggal 22 itu, ternyata Ibu tiba-tiba ada rapat di Korwil atau di mana, apakah itu nanti harus sesuai dengan itu atau nanti kita undur di kemudian hari. Terima kasih. Terima kasih pada Bu Putri karena menanyakan apa menjadi masalah jika seandainya pada waktu supervisi saya tidak dapat hadir karena ada pertemuan atau ada rapat di Korwil. Untuk Bapak Ibu, kalau pada saat itu saya tidak bisa mensupervisi Bapak Ibu, untuk minggu depannya tetap menggunakan perangkat yang terbaru agar siswa kita tidak ketinggalan pembelajaran. Jadi selainnya tinggal melanjutkan pembelajaran, tidak mengulang kembali dari awal. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk sementara kayaknya sudah pas ya kawan-kawan. Sementara pas. Terima kasih kepada Bapak Ibu karena telah memberikan modul ajar yang akan kita supervisi pada tahun pelajaran 2024-2025. Semoga apa yang kita harapkan akan berjalan dengan lancar, mudah, dan bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Amin. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.